Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai creating procedure. Objectives 1. Distinguish anonymous PLSQL blocks from named PLSQL block or subprograms. 2. Describe subprograms. 3. List the benefit of using subprograms. 4. List the different environment from which subprogram can be invoked. 5. Describe PLSQL block and subprograms. 6. Describe the uses of procedure. 7. Differentiate between formal and actual parameter. 8. List the feature of different parameter modes. Yang ke-9, create procedure with parameter. Yang ke-10, invoke a procedure. Dan yang ke-11, remove a procedure. PLSQL Program Construct. Pada tool construct terdapat anonymous block, kemudian application procedure of function, kemudian application package, kemudian application trigger, dan yang terakhir object types. Sedangkan pada database server construct terdapat anonymous block, kemudian stored procedure of function, kemudian stored package, kemudian database trigger, kemudian object types. Overview of subprograms. A subprogram is a named PLSQL block that can accept parameter and be invoked from a calling environment. Is of two types: a procedure that performs an action and a function that computes a value. Is based on standard PLSQL block structure, provides modularity, reusability, extensibility, and maintainability. Provides easy maintenance, improve data security and integrity, improve performance, and improve code clarity. Block structure for anonymous PLSQL block. Yang pertama adalah declare, ini opsional, di mana declare adalah declare PLSQL object to be used within this block. Selanjutnya ada begin atau mandatory. Dia akan mendefinisikan the executable statement. Kemudian exception, optional. Dia akan mendefinisikan aksi yang terdapat error, di mana akan terdapat error nantinya. Kemudian end. Block structure for PLSQL subprogram. Yang pertama, header, is, or as, atau subprogram specification. Kemudian ada declaration section, diikuti selanjutnya begin. Di dalam begin ada executable section. Selanjutnya akan ada exception, di mana di dalam exception ada exception section dan end. Mulai dari declaration hingga end dinamakan sebagai subprogram body. PLSQL subprogram. Berikut adalah gambaran untuk subprogram dari PLSQL. Benefit of subprograms: easy maintenance, improve data security and integrity, improve performance, improve code clarity. Developing subprograms by using ISQL+. Di sini adalah contoh membuat subprogram menggunakan ISQL+, di mana pertama create or replace procedure log execution is begin, insert into log table user ID, log date, value, user, sysdate, and log execution. Dan ini adalah contoh yang kedua. Invoke store procedure and function. Berikut adalah gambaran untuk invoke store procedure and function. What is a procedure? Procedure is a type of subprogram that perform an action. A procedure can be stored in the database as a schema object for repeated execution. Berikut adalah sintaks untuk prosedur, yaitu create or replace procedure name, parameter 1, mode 1, data type 1, parameter 2, mode 2, data type 2, dan seterusnya. Is, as, PLSQL block.
The replace option indicates that if the procedure exists, it will be dropped and replaced with the new version created by the statement. PL/SQL blocks start with either begin or the declaration of local variable and end with either. Developing prosedur. Berikut adalah skema untuk mendevelop sebuah prosedur. Yang pertama adalah editor, di mana akan terdapat kita akan membuat suatu kode prosedur, yang kemudian di dalam ISQL Plus kita memasukkan dan mengeksekusi prosedur yang telah kita buat sebelumnya, yang kemudian pada Oracle source code tersebut akan dikompil, yang kemudian akan menjadi kode prosedur, kemudian akan dieksekusi. Formal versus actual parameter. Formal parameter is variable declared in the parameter list of a subprogram specification. Berikut adalah sintaks untuk penulisan formal parameter. Berikut contohnya: create prosedur, result, PID number, payment number. Sedangkan actual parameter is variable or expression reference in the parameter list of a subprogram call. Contohnya yaitu result VID 2000. Procedural parameter. Berikut adalah skema untuk procedural parameter, di mana dari calling environment dia akan menuju ke in parameter, kemudian dari in parameter akan keluar menjadi out parameter dan kembali lagi ke calling environment, dan kemudian untuk in dan out parameter dia akan langsung masuk dan keluar kembali ke prosedur. Creating procedure with parameter. In default mode, out must be specified, in out must be specified. In value is passed into subprogram, out return to calling environment. In out pass into subprogram, return to calling environment. In formal parameter act as a constant, out an initialize variable, in out initialize variable. In actual parameter can be a literal expression, constant, or initialize variable. Out must be a variable, in out must be a variable. In can be assigned a default value, out cannot be assigned a default value, in out cannot be assigned a default value. In parameter example, di mana dari 176 akan dimasukkan ke parameter in parameter dengan nama PID. Create or replace procedure raise salary PID in employees.employee_id %type is begin update employees set salary sama dengan salary kali 1 10, where employee ID sama dengan PID, and raise salary. Berikut adalah contoh untuk out parameter, di mana dari 171 dimasukkan ke dalam in parameter yang bernama PID, yang kemudian terdapat variabel pname yang akan diubah menjadi out parameter yang berisi Smith 7400 dan 0,15. Berikut adalah contohnya. Viewing out parameters. Load and run the AMP_query SQL script file to create the query AMP procedure. Declare host variable, execute the query_employee procedure, and print the value of the global gname variable. Dan berikut adalah sintaks untuk statement di atas, di mana terdapat variabel gname dengan tipe varchar 2, kemudian variabel gsel dengan tipe number, dan gcom dengan tipe number. Kemudian execute query emp 171 gname gsel gcom. Kemudian gname akan di print. In out parameter.
di mana pada proses in-out parameter nilai yang akan menjadi in juga nilai yang akan menjadi out nantinya. Seperti contoh di bawah ini, di mana yang awalnya 80063300575 akan dikirim sebagai in parameter yang kemudian akan ditangkap oleh pPono, yang kemudian nilai dari pPono akan dikirim sebagai out parameter dan dikembalikan ke tempat yang semula, variabel yang awal. Viewing in-out parameter. Berikut adalah contohnya. Method for passing parameter. Pertama, positional. List actual parameter in the same order as formal parameter. Name. List actual parameter in arbitrary order by associating each with its corresponding formal parameter. Combination. List some of the actual parameter as positional and some as name. Default option for parameter. Berikut adalah contohnya. Terdapat kata-kata default lalu diikuti dengan nilainya, nilai defaultnya. Example of passing parameter. Declaring subprogram. Di sini terdapat subprogram dengan nama leaf.emp2.sql. Pertama, kita buat prosedur dengan menggunakan create or replace prosedur leaf.emp2 PID in employee.id %type is prosedur log bla bla bla. Ini merupakan subprogramnya. Kemudian dari prosedur tersebut akan diambil datanya, yaitu log accept. Invoking a procedure from an anonymous PL/SQL block. Berikut adalah contohnya. Invoke procedure raise salary VID. Invoke a procedure from another procedure. Berikut adalah contoh pada proses _emp.sql. Di sini terdapat statement raise _salary emp_strike.employee ID. Handle exception. Berikut adalah contoh untuk handle exception. Sedangkan ini adalah tahapan untuk unhandled exception. Berikut adalah contohnya. Removing procedure, yaitu drop a procedure stored in the database, menggunakan sintak drop procedure name. Contohnya, drop procedure raise salary. Latihan soal. Soal pertama, buat prosedur add_job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel job. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Yang pertama, kita ketikkan create or replace prosedur add job dengan parameter p_job in job.kode_job %type dan pname in job.nama_job %type is begin insert into job kode job, nama job, value pjob pnama, commit. Dia akan membentuk sebuah prosedur baru dengan nama addJob dengan dua parameter, yaitu pjob yang berisi kode job dari tabel job dan parameter pname yang berisi dengan nilai nama_job dari tabel job. Kemudian dia akan memasukkan ke dalam
tabel job berupa kode job dan nama job dengan value berupa kedua parameter tersebut, yaitu pjob dan pname. Kemudian N. Soal kedua, buat prosedur upd_job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel job. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel jobs. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job IT DBA diganti dengan titel data administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada di tabel job. Misal kode job IT_web, dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Yang pertama, kita ketikkan set server output on, kemudian create or replace prosedur upd_job dengan parameter pjob.kode_job %type, pname job.nama_job %type is a_valid_job exception. A_invalid job merupakan sebuah exception. Selanjutnya kita akan mengupdate tabel job dengan mengeset nama job sebagai salah satu parameter dari prosedur, yaitu pname, di mana kode job sama dengan pjob. If SQL %not found, yaitu jika SQL-nya tidak ditemukan, maka raise a_invalid job, maka exception akan dijalankan. Kemudian if. Selanjutnya akan masuk ke dalam tahap exception ketika a_invalid job, maka DBMS output line akan menampilkan string berupa invalid kode job.